Aku tahu kenapa kita tidak bisa memasang parasut besar ke seluruh pesawat. Kamu menyampaikan poin yang bagus. Dengan adanya beberapa pesawat yang mengalami kerusakan, kenapa kita nggak membuat melayang dengan aman ke tanah? Maksudku, kalau kita bisa menjatuhkan manusia dengan parasut, kenapa kita nggak bisa melakukan hal yang sama dengan pesawat? Nah, kawan, jawabannya sederhana, berat. Parasut dengan kekuatan untuk membantu mengapungkan sebuah pesawat jet jumbo akan sangat berat, dan berat ekstra tersebut akan mengurangi jumlah kursi untuk penumpang. Dan jangan lupa, sebagian besar kerusakan pesawat komersial terjadi saat lepas landas atau mendarat, ketika parasut nggak bisa banyak membantu. Bisakah kamu bayangkan berapa banyak parasut seukuran lapangan sepak bola yang kita perlukan untuk mendaratkan Airbus A380 dengan aman? Pesawat itu bisa menampung sekitar 850 orang dan sekitar 400 kali lebih berat dari pesawat pribadi kecil. Ditambah lagi, menambah bobot ke pesawat berarti lebih sedikit orang yang berada di dalam setiap penerbangan. Itu berarti lebih banyak penerbangan. Karena jumlah kursi di dalam pesawat lebih sedikit, bukan berarti orang nggak perlu bepergian kemana-mana, bukan? Nah, itu berarti lebih banyak lepas landas dan mendarat. Dan itu membuat kemungkinan terjadinya kecelakaan menjadi lebih besar. Sekarang, idenya nggak terlalu buruk. Ada parasut untuk seluruh pesawat yang tersedia untuk pesawat ringan. Parasut ini terletak di bagian utama pesawat dan bisa diaktifkan ketika pilot memicu sebuah pegangan di suatu tempat di langit-langit. Produsen besar perangkat ini berbasis di Miami. Pendirinya memikirkan proyek tersebut setelah pesawat layang yang ditumpanginya mulai berputar tak terkendali dan akhirnya jatuh ke danau. Dia akhirnya berhasil selamat dari kejadian yang nahas ini. Tapi dia mengalihkan ambisinya ke cara-cara untuk membuat terbang dengan pesawat terbang menjadi lebih aman. Tapi bagaimana dengan parasut untuk setiap penumpang di dalam pesawat? Bisakah kita menambahkannya di setiap penerbangan untuk meningkatkan standar keselamatan? Nah, itu akan sangat rumit kalau terjadi keadaan darurat. Sebagian besar peristiwa ini melibatkan puluhan bahkan ratusan orang. Kepanikan akan dengan cepat terjadi di antara orang-orang di dalam pesawat. Tak seorang pun akan bisa menggunakan parasut mereka, belum lagi pendaratan itu sendiri. Bahkan para penerjun yang sudah terlatih pun terkadang mengalami kesulitan. Kebanyakan orang yang naik pesawat sehari-hari nggak punya pengalaman seperti itu. Jadi, cara terbaik adalah dengan mengurangi bobot. Salah satu solusinya adalah dengan menyingkirkan bagian pesawat yang paling berat, seperti sayap atau mesin, setelah parasut terpicu. Dengan begitu, hanya bagian utama pesawat yang akan diselamatkan, termasuk para penumpang. Kedengarannya seperti ide yang jauh lebih baik daripada ratusan penumpang yang panik mencoba untuk mencari tahu bagaimana cara menggunakan parasut. Dan pada akhirnya, gak banyak kejadian di mana parasut penumpang benar-benar menyelamatkan nyawa. Sebagai permulaan, hal ini harus dilakukan pada siang hari. Kalau enggak, kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan. Pastinya harus di atas sebidang tanah. Ada parasut atau tidak, mendarat di atas air bukanlah ide yang bagus. Jadi, mari kita tetap menggunakan sabuk pengaman dan berharap yang terbaik. Bagaimana dengan pilot? Apakah mereka atau haruskah mereka punya parasut yang tersedia selama setiap penerbangan? Kamu tahu, menerbangkan pesawat komersial sangat berbeda dengan petualangan terjun payung pada umumnya. Saat kamu berada di udara, jauh di atas ketinggian ribuan kaki, suhunya sangat rendah dan udaranya sangat tipis, sehingga melompat keluar dari pesawat adalah ide yang buruk. Kamu akan membeku, bahkan sebelum sempat menarik tali parasut. Dan jangan lupakan hipoksia, istilah keren untuk mengatakan kamu nggak bisa bernapas dengan baik di ketinggian. Itulah sebabnya pesawat punya masker oksigen untuk penumpang dan kru mereka. Tapi skydiver pada ketinggian itu akan membutuhkan tangki oksigen sendiri yang nggak terlalu praktis. Ditambah lagi, pernahkah kamu mencoba melompat keluar dari pesawat di tengah penerbangan? Nggak ada pintu kecil yang praktis untuk kamu melompat keluar. Pesawat komersial nggak dirancang untuk terjun payung. Dan mencoba melakukan aksi seperti itu akan sangat berbahaya. Jadi, meskipun mungkin terlihat seperti ide yang bagus untuk meminta pilot membawa parasut agar berjaga-jaga, itu nggak praktis untuk jenis penerbangan yang mereka lakukan. Mereka lebih baik tetap berpegang pada pekerjaan sehari-hari mereka dan menyerahkan terjun payung kepada para profesional yang tahu apa yang mereka lakukan. Parasut gak hanya untuk melompat keluar dari pesawat, tapi juga digunakan untuk mengurangi kecepatan gerak benda di atmosfer. Pada umumnya, parasut terbuat dari kain yang kuat seperti sutra atau nilon dan didesain untuk menciptakan tarikan dan memperlambat gerakan objek. Tapi apa yang membuat parasut bagus?
Nah, semuanya ada di dalam kainnya. Kain parasut harus punya kekuatan putus yang tinggi, tahan sobek, elastisitas, dan permeabilitas udara. Benang longsin dan benang pengisi dipotong dan dijahit secara khusus, masing-masing ke arah tertentu. Hal ini membantu mencegah sobekan agar tidak menyebar lebih jauh. Parasut dibuat dari berbagai bahan baku seperti kanvas, sutra, dakron, kevlar, dan nilon. Nilon ripstop adalah pilihan yang populer karena ringan, punya proporsi kekuatan dan berat yang seimbang, tahan air dan tahan sobek. Proses pembuatan kain parasut cukup rumit dengan langkah-langkah yang melibatkan perakitan, finishing, dan tali temali. Selama perakitan, kain nilon ripstop dipotong menjadi potongan-potongan pola dengan mekanisme yang dipandu oleh komputer atau secara manual menggunakan pisau listrik berbilah bundar. Panel trapesium dijahit bersama untuk membentuk perangkat berbentuk baji. Kemudian, sejumlah perangkat ini dijahit berdampingan untuk membentuk kanopi melingkar. Setiap panel dan jahitan diperiksa dengan cermat untuk mengetahui adanya cacat, lipatan, atau jahitan yang salah per inci. Dengan bahan yang tepat dan konstruksi yang cermat, parasut bisa dengan aman mendaratkan seseorang ke tanah dalam keadaan darurat. Lain kali kalau kamu melihat parasut, ingatlah semua kerja keras dan perhatian terhadap detail yang dilakukan untuk membuatnya. Ngomong-ngomong tentang parasut yang luar biasa, sebuah perusahaan kecil dari Devon baru saja membuat sejarah. Mereka adalah perencana di balik kain parasut berteknologi tinggi yang membantu kendaraan penjelajah terbaru NASA, Perseverance, mendarat dengan selamat di Mars. Tantangannya nggak mudah. Mereka harus membuat kain ringan yang bisa menahan panas ekstrim dan membawa pesawat ruang angkasa dengan aman ke tempat tujuan. Tapi setelah 15 tahun kerja keras, mereka berhasil. Kain unik ini dikembangkan dengan menggunakan benang nilon berkekuatan tinggi yang dipintal dengan kecepatan tinggi. Dan setelah dicuci, diwarnai, dan diproses dengan sentuhan akhir khusus, kain ini siap untuk diuji coba. Bahan tersebut kemudian dijahit menjadi bentuk parasut di Amerika Serikat dan diuji di terowongan angin terbesar di dunia. Namun bagian terbaik dari cerita ini adalah ketika Direktur Departemen Kain Tenun perusahaan melihat pendaratan di Mars. Dia sangat kegirangan saat melihat produknya di TV dengan selamat sampai ke planet merah. Bagaimana mereka bisa mendapatkan proyek yang luar biasa ini? Kamu mungkin bertanya-tanya. Nah, perusahaan ini didekati oleh NASA setelah memamerkan hasil karya mereka di acara-acara industri di Amerika Serikat dan wah, mereka berhasil. Mereka menciptakan kain khusus yang memungkinkan Perseverance rover melakukan pendaratan lembut di Mars. Kalau kalian berada di Mars dan melihat parasut tergeletak di sana, jangan lupa berterima kasih pada orang-orang hebat ini dan parasut keren mereka. Potongan kain mereka akan tetap berada di sana sampai ada orang yang datang dan merapikan planet ini. Kebanyakan orang menganggap penemu terkenal Leonardo da Vinci sebagai penemu parasut, tapi sebenarnya ini hanyalah mitos. Pada 1968, beberapa peneliti mencari-cari beberapa gambar Renaissance kuno dan menemukan beberapa sketsa yang tampak seperti desain parasut Leo. Tapi ketahuilah, gambar-gambar itu sebenarnya berasal dari studio seorang penemu Italia yang hidup 70 tahun sebelum Leonardo lahir. Penemu Italia ini adalah seorang pria Renaissance sejati. Dia adalah salah satu orang pertama yang menggunakan gambar sebagai alat desain yang merupakan hal yang cukup besar pada saat itu. Sebelum dia, para penemu hanya berimprovisasi dan berharap yang terbaik. Naskah-naskahnya penuh dengan berbagai macam alat. Beberapa di antaranya benar-benar orisinil, sementara yang lainnya adalah salinan dari desain kuno. Dan coba tebak, ide parasutnya bahkan bukan dari dirinya sendiri. Dia terinspirasi dari penemu sebelumnya yang konon melompat dari gedung dan hanya mengalami beberapa goresan.